berjumpa lagi bersama Abang dalam program SSH Start Study From Home. Bersama Abang Bang Seni Manulang, pengajar matematika dan TPS bimbingan belajar SSE Sidikawan. Kita akan membahas 10 soal yang sudah kalian coba pertama tadi. Langsung saja kita mengerjakannya. Oke adik-adik, kita masuk kepada soal yang pertama. Dua bilangan asli berurutan A dan B lebih kecil daripada 10 ya, lebih kecil daripada 10. Jika A kali B tambah satu bilangan prima, maka nilai A tambah B yang mungkin adalah. Oke, kalau bilangan asli yang berurutan kita buat ya. Berarti 1 dan 2, 2 dan 3, 3 dan 4, 4 dan 5, 5 dan 6. Tetapi kita lihat pilihannya di sini jumlah A dan B-nya itu hanya sampai 9 ya. Berarti 5 dan 6 ini enggak ikut lagi ya. Oke, inilah dia bilangan asli berurutannya. Langsung kita buat A kali B tambah 1. Ini si A, ini si B ya. Yuk, berarti A kali B. 1 kali 2. 1 kali 2 2 tambah 1 3 ya. Kemudian 2 kali 3 6 tambah 1 7 ya. 3 kali 4 12 tambah 1 13. 4 kali 5 20 tambah 1 21 ya. Maka katanya ini bilangan prima. Mana yang mungkin dia adalah bilangan prima? Yang bilangan prima adalah 1 2 2 3 sama 3 4. Kalau 21 kan dia bukan bilangan prima. Oke, maka yang ditanya adalah A tambah B yang mungkin. Dari sini berapa? Dari sini totalnya 1 tambah 2 3. Dari sini totalnya 2 tambah 3 5. Dari sini totalnya 3 tambah 4 tuh 7. Maka nilai yang mungkin adalah 3, 5, dan 7. Ada 3, 5, dan 7. Ada ya, apa itu? 1, 2, dan 3. Apa jawabannya 1, 2, dan 3? A. Ya adik-adik, kita lanjut ke soal yang kedua. Titik A, yang ini ya. Titik A, 1, A terletak di luar eksterior. Di luar ya, di luar daripada lingkaran. X kurang 1 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Oke, persama lingkaran ya. X kurang X pusat kuadrat tambah Y kurang Y pusat kuadrat itu sama dengan R kuadrat ya. Oke, berarti X pusatnya berapa? X pusatnya di sini adalah 1. Y pusatnya berapa? Ini kan nggak ada, berarti Y pusatnya 0 ya. 0, berarti ini 1,0 titik pusatnya. 1,0. Ini adalah titik 1,0. Sedangkan A adalah titik 1,A. Jari-jarinya 2, berarti jarak 0 ke A, ya kan? Jarak daripada O ke A itu harus lebih besar daripada 2. 0 ke berapa yang lebih besar daripada 2? 0 ke berapa yang lebih besar daripada 2? 0 ke minus 2 jaraknya 2, ya kan? 0 ke 0 jaraknya 0. 0 ke 2 jaraknya 2. 0 ke 4 jaraknya 4. Berarti yang lebih besar daripada 2 siapa? Si 4. Jadi si 4 saja. Maka jawabannya adalah 4 saja. Apa jawabannya 4 saja? D ya. Ya, kita masuk ke soal yang ketiga. Grafik di bawah ini menyajikan skor pertandingan basket diikuti oleh tim A dan tim B ya. Ini pertandingan 1, 2, 3, 4 ya kan. Tim A-nya warna hitam, tim B-nya warna putih ya. Tim B-nya warna putih ya. Dalam 4 pertandingan, manakah di antara pernyataan berikut yang benar? Oke, pernyataan pertama. Total skor tim A pada 3 pertandingan pertama berarti 23 tambah 30, tim A yang hitam ya, tambah 38 katanya lebih besar daripada 3 pertandingan terakhir. Lebih besar daripada 3 pertandingan terakhir itu adalah 30, 38 dan 20 ya. Kalau kita jumlah jadi berapa ini? 23 tambah 30, 53 tambah 38, 91 ya. Lebih besar daripada 30 tambah 30 tambah 38, 68 tambah 20 berarti 88 ya. 88. Mana lebih besar? 91, berarti ini benar. Kalau nomor 1 benar, maka nomor 3 wajib benar. Tinggal kita tengok nomor 2 ya. Masuk kita ke nomor 2. Pada 3 pertandingan terakhir, tim B mendapat total skor lebih besar daripada tim A. Pada 3 pertandingan terakhir, ya kan?
3 pertandingan terakhir ya, 30, 38 dan 20 ya. Sorry, tim B. Tim B itu yang putih, berarti 27 tambah 33 tambah 24. Mendapat skor total skor lebih besar daripada tim A. Kalau tim A berarti 30. Ini tadi 3 pertandingan terakhir 88 ya. Lebih besar daripada 88. Kita total. Ini berapa ini? 60 84 ya. 84 lebih besar daripada 88. Benar atau salah? Salah ya. Berarti kalau nomor 2 salah, 1 3 benar, maka nomor 4 sudah salah. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Apa jawabannya 1 dan 3? Yang B ya. Ya, kita masuk ke soal yang keempat. Pada garis bilangan posisi pecahan 3 per A di sebelah kiri. Kalau di sebelah kiri garis bilangan itu berarti lebih kecil, makin ke kiri makin kecil ya. Berarti 3 per A lebih kecil daripada B per 4. Oke, manakah hubungan antara P dan Q di bawah ini yang benar ya? P katanya adalah A kali B, Q adalah 13 ya. Dimana A dan B itu positif, tidak dibilang positif bulat atau pecahan, berarti bisa pecahan, bisa bilangan bulat. Oke, kita samakan dulu penyebutnya. Ini sama-sama kita buat jadi per 4A ya. Lebih kecil daripada per 4A. Oke, yuk sama-sama kita buat, berarti kali 4 berarti ini jadi 12 ya. Ini kali A berarti ini jadi AB. 12 per 4A lebih kecil daripada AB per 4A. Oke, ya. Kalau misalkan A-nya itu bilangan bulat, maka 12 lebih kecil daripada AB. Tapi kalau misalkan A-nya itu adalah bilangan pecahan, contoh pecahannya 1/8, misalkan A-nya 1/8, maka otomatis 12 itu lebih besar daripada AB, gitu dia. Jadi 12 bisa lebih besar daripada AB, bisa lebih kecil daripada AB, ya kan? AB-nya itu P bisa lebih besar daripada 12, bisa lebih kecil daripada 12. Q-nya 13, berarti apa hubungan antara A sama B? Tidak bisa ditentukannya. Jadi informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan mana yang benar antara 3 pilihannya. Jadi jawabannya adalah D. Ya, adik-adik, kita masuk kepada soal yang kelima. Suatu perkebunan sawit dengan luas 100 hektar dapat menghasilkan 6 ton. Setelah dilakukan penanaman kembali, produktivitas minyak kelapa sawit meningkat maksimal 0,08 ton setiap hari ya. Oke, setiap hektar, sorry. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q? P itu 14 ton, Q itu total jumlah minyak sawit yang dihasilkan perkebunan tersebut. Oke, yuk sama-sama kita buat. Kita buat di sini adik-adik, kan dia 6 ton 100 hektar, 6 ton ya. Kemudian meningkat 0,08 ton setiap hektar, berarti meningkatlah bertambah 0,08 ton dikalikan dengan 100 hektar, berarti jadi 6 ton ditambah dengan berapa ini? 8 ton ya. Berarti dia menjadi 14 ton ya. Jadi berarti si Q-nya adalah 14 ton. Si P-nya tadi 14 ton. Apa hubungannya P sama Q? Berarti jawabannya adalah P sama dengan Q. Ada jawabannya P sama dengan Q, ada ya. Apa itu? C. Maka jawabannya adalah C. Adik-adik, kita lanjut kepada soal yang ke-6. Rata-rata berat badan 8 orang bertambah 2 kg ketika satu orang dengan berat 65 kg diganti oleh orang yang baru ya. Berarti 8 orang. Kita buat dulu ya. Rata-ratanya sama dengan apa rumusnya? X1 tambah X2 tambah sampai dengan X8. Satu orang katanya diganti, berarti tambah X8 lah ya, per 8. Itu rumus rata-rata ya. Oke, katanya dia bertambah 2, berarti dia jadi rata-rata yang baru bertambah 2, berarti jadi X rata-rata tambah 2 setelah satu orang dengan berat 65 kg. Misalkan kita buatlah dulu ini
65 kg si X8 nya ya. Nanti ini menjadi X1 tambah X2. Ini diganti dengan orang yang baru, X yang baru ya, dibagi dengan 8 ya. Inilah dia datanya. Apakah bisa kita tentukan berat badan yang baru itu? Yuk sama-sama kita cari ya. Kita kali silang dulu ini. 8X rata-rata sama dengan X1 tambah X2 sampai dengan 65 ya. Ini kita kali silang. 8X rata-rata tambah 16 sama dengan X1 tambah X2 sampai dengan X yang baru ya. Nah ini tinggal kita kurangkan ya. Yuk kita kurangkan. Ada yang bisa mati? Apa yang bisa mati di situ? X rata-ratanya habis, X1 sampai X7 nya habis, berarti tinggal minus 16 sama dengan 65 dikurang X baru ya. Berarti X barunya ini pindah, ini jadi tambah 65 tambah 16 itu berapa? 81. X barunya 81. Berarti berat badan orang baru itu adalah 81. Q-nya 80. Apa hubungannya? Hubungannya adalah P lebih besar daripada Q. Maka jawabannya adalah A. Ya, oke adik-adik, kita masuk ke soal yang ke-7. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q? Berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Katanya X lebih besar daripada 1 ya. Oke, kita cari nilai daripada P. P-nya itu adalah X pangkat 3 kali X pangkat 2 pangkat 3 itu adalah X pangkat 6 ya. Per X pangkat 3 itu adalah X pangkat 9 ya. Sama dengan X pangkat 3 kali X pangkat 6 itu X pangkat 9 per X pangkat 9. Berarti P sama dengan 1. Oke, Q X kuadrat ya. Kalau X-nya 1 kuadrat itu 1. Berarti kalau X-nya lebih besar daripada 1, berarti Q otomatis lebih besar daripada 1. P-nya 1, Q lebih besar daripada 1. Berarti kesimpulannya apa? Q lebih besar daripada P, atau Q lebih besar daripada P. Ada jawabannya Q lebih besar daripada P? Ada ya, apa itu? B. Ya adik-adik, kita masuk ke soal yang ke-8. Segi 5 ABCD terbentuk dari dua segitiga siku-siku ya, ABC dan BAD ya. AD-nya 3. Oke, AD-nya 3. Sisi AC dan BD berpotongan di titik E. Ya, ini betul. Jika luas AED, yang ini ya, luas AED yang saya arsir ini, luasnya katanya 12. Maka berapakah jarak E ke AB? E ke AB kalau jaraknya berarti harus menjadi tegak lurus. Ini E aksen ya, E aksen. Jadi dia harus tegak lurus. Artinya E aksen E adalah tinggi daripada segitiga AEB. Oke. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaannya. Oke. Adik-adik, ini kan sudah diketahui luas daripada segitiga AED. Berarti kalau kita sudah tahu luas daripada AEB dan alas AB, maka kita otomatis sudah tahu E aksen E ya. Intinya kalau sudah dapat alas AB, pasti sudah dapat E aksen E. Oke? Alas AB sudah pasti dapat E aksen B, E aksen E. Oke? Kalau BD diketahui 12, BD 12. Dapat enggak AB? Dapat dari Pitagoras. AB dapat itu dari Pitagoras karena AB itu boleh menjadi sama dengan akar daripada BD kuadrat kurang AD kuadrat. Berarti kalau sudah dapat BD, otomatis E aksen E dapat. Berarti satu saja cukup ya. Nomor yang kedua, AB 11. AB-nya yang diketahui 11 langsung ya. Sudah langsung diketahui, berarti nomor 2 saja juga cukup. Berarti satu saja cukup, 2 saja juga cukup. Oke, ada kira-kira jawabannya 1 saja cukup dan 2 saja juga cukup? Kita lihat ya, 1 saja cukup, 2 tidak cukup. 2 saja cukup, 1 tidak cukup ya. Bersama-sama cukup, 1 saja cukup dan 2 saja cukup. Berarti jawabannya adalah D. Ya adik-adik, kita masuk kepada soal yang ke-9. Sudut yang disajikan di bawah ya, di bawah maksudnya di bawah
terbentuk dari perpotongan garis, 3 garis berbeda pada satu titik. Berapakah V tambah W? Putuskan 1 dan 2 cukup atau tidak untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, yuk sama-sama kita buat. Kita mau cari katanya adalah V tambah W ini ya. Oke, untuk menentukan ini yang perlu kita ketahui adalah bisa yang bertolak belakang dengan ini. Siapa yang bertolak belakang dengan V dan W? Itu adalah X dan Z. Y dan Z harus diketahui baru dapat dia. Atau pelurusnya, pelurus daripada si V dan W adalah si X atau si U, gitu ya. Nah, kalau sudah dapat itu maka kita sudah dapat V tambah W. Oke. Pernyataan pertama. Y sama dengan 85 ya. Y, apakah Y adalah bertolak belakang dengan V tambah W? Tidak cukup ya. Baru apakah dia adalah pelurusnya? Tidak juga, berarti kalau nomor 1 saja dia tidak cukup untuk menjawabnya. Yang nomor 2, X sama dengan 35. Apakah X adalah tolak belakangnya? Bukan, tetapi X adalah pelurusnya. Berarti dia bisa kita cari nanti, berarti X-nya 35 bisa cukup untuk menjawab pertanyaannya. Berarti 1 tidak cukup, 2 saja cukup. Ada yang jawabannya 1 tidak cukup atau 2 saja cukup. Ada yang 2 saja cukup tetapi 1 tidak cukup. Berarti jawabannya adalah B. Ya, adik-adik, kita masuk kepada soal yang terakhir nomor 10. Dalam satu kotak terdapat 9 bola bernomor 1, 2 sampai 9. Dari kotak tersebut diambil 1 bola secara acak. Peluang terambil bola bernomor ganjil atau prima. Ganjil atau prima ya. Oke, siapa aja yang ganjil? 1, 3, 5, 7, 9. Yang prima 2, 3 sudah ada di sini. 5 sudah ada di sini, 7 sudah ada di sini ya. Berarti ini semuanya. Maka peluangnya, apa rumus peluang? Sama dengan NA per NS ya. NA itu adalah totalnya ada berapa biji bilangan yang ganjil atau prima tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Per total semua bilangan 1 sampai 9, berarti 9. Kita sederhanakan sama-sama bagi 3, 2 per 3. Maka jawabannya adalah D. Ya, demikianlah pembahasan soal yang sudah kita kerjakan bersama. Semoga pembahasan soal ini bisa mendukung adik-adik semuanya untuk lolos di PTN tahun 2020. Ya, kita berjumpa lagi dalam program SSH berikutnya. Salam para bintang, be a star with the stars. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see.